gitu. Ini salah satu cara menyusun paragraf yang kohesif dan koheren. Yes, writing. Mengikuti panduan penulisan itu wajib ya, it's mandatory. Oke, kita lihat struktur artikelnya bagaimana sih. Jurnal Ijal tadi, misalnya tadi kita mau masuk ke jurnal Ijal ya. Selain cara struktur artikelnya, oh ada title, ada abstrak, ada introduction. Oh ternyata dia ada kolom sendiri khusus section untuk literature review. Ya berarti kita ikuti gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada methodology, ada results, analysis, discussion, dan lain-lain. Kemudian kita juga lihat gaya penulisannya. Apa bedanya struktur sama gaya? Kalau gaya berarti dia mau menunjukkan. Misalnya Anda menggunakan gaya penulisan apa? Apakah menggunakan APA atau MLA atau Chicago gitu kan? Dia mau cara ketika menulis, kemudian ada referensi itu bagaimana, itu kita ikuti apa yang diinginkan oleh jurnal yang mau kita publikasi ya. Selanjutnya di gaya penulisan juga akan terlihat kok dia maunya kita font apa, menggunakan font, size, margin, dan lain-lain. Oke. Kemudian pada saat writing, ini kan tadi ngikutin panduan penulisan saat kita, oh ya udah deh saya mau publikasi di jurnal A nih gitu kan. Oh saya ikutin, saya baca dulu. Oh oke. Nah, kemudian pada saat Anda menulis kontennya, catat tiap proses dan hasil observasi. Kemudian simpan di tempat yang aman. Di brankas gitu ya. Bukan ya. Simpan di tempat yang aman begini. Jangan hanya yakin pada laptop Anda atau komputer Anda. Please put your progress in email atau di Awan gitu ya. Tahu ya di Awan ya. Atau di Drive atau dimanapun. Kenapa? Karena saya sebagai dosen banyak sekali pengalaman buruk pada saat mahasiswa itu yang saya bimbing itu misalnya aduh laptopnya hang, kena virus dan lain-lain, jadi dia harus menulis mengulang banyak sekali. Yang seperti itu jangan ya. Jadi simpan di tempat yang aman pada saat kita mencatat tiap prosesnya. Selanjutnya tulis dengan gaya bahasa akademis. Nah, dalam bahasa Indonesia, gaya bahasa akademis, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya tidak tahu dalam bahasa Arab bagaimana, tapi kita selalu menggunakan kalimat pasif. Kemudian selain pasif juga kita perlu menggunakan bahasa baku ya. Dan yang paling penting adalah susun paragrafnya agar kohesif dan koheren ya. Apa sih kohesif dan koheren? Tara. Kalau kohesif itu ini akan menunjukkan bahwa setiap bagiannya itu linked kan. Jadi kalau kohesif itu dia seperti tidak mencar-mencar ya. Tapi kalau koheren, oh make sense, logika, sesuai logika. Nah seperti ini. Contohnya ya, lihat yang warna merah. I am a doctor. A doctor works in hospital. Dari segi kohesif iya ya, nyambung gitu ya. Lagi bahas dokter. I am a doctor. A doctor works in hospital. Oh ya, ini nggak bahas dokter. Tapi apa dia koheren? Tidak. Lihat, I am a doctor. A doctor works in a hospital. A hospital is a place where patients go. A patient is a person who is sick. Sick is an adjective. Jadi semuanya kok kayaknya nyambung ya? Iya nyambung, tapi tidak masuk akal gitu kan. Ini lagi bahas apa sih gitu kan? Awalnya saya dokter tuh kerja di hospital. Hospital adalah bukan begitu. Oke, berarti paragraf ini tidak koheren ya, tidak connected satu sama lain. Walaupun topiknya sama, oh dokter, hospital, pasien, dan lain-lain ya. Selanjutnya. Nah, jadi yang dinamakan koheren itu berarti informationnya, flow-nya itu bagus gitu ya. Runut, kalau kita bahasa Indonesianya runut ya, sesuai logika. Nah, di sini. Kalau coherence, ini maksudnya adalah logically organized. Simak contohnya ya. Oke, kita lihat. Ini judulnya The Fuels of the Body. Kita lihat di sini microstimia. The fuels of the body are carbohydrates, fats, and proteins. These are taken in the diet. They are found mainly in cereal grains, vegetable oils, meat, fish, and dairy products. Kita lagi ngebahas karbohidrat, lemak, dan protein.
Lalu di paragraf berikutnya dia menceritakan karbohidratnya. Paragraf berikutnya lagi dia menceritakan tentang lemaknya, lemak dalam tubuh. Kemudian paragraf yang ketiga dia menceritakan proteinnya. Maka paragraf ini sudah sesuai dengan syarat dari cohesion and coherence tadi ya. Jadi ada awalnya gagasan utama, kemudian kita pecahkan pelan-pelan menjadi gagasan-gagasan yang khusus gitu ya. Oke, lanjut. Ini research proposal saya kasih contoh ya. Jadi ketika saya membahas teori literature review, saya pertama membahas translation studies gitu kan. To seek for the answer, I need fundamental theories as tools to analyze the text. This section introduces the definition of translation studies, and the major approaches in translation studies. Lalu saya mulai, according to Monday, the English term, Ini sampai 5 paragraf, gitu kan. Kemudian paragraf ke-6, nah ini saya tambahkan linknya. Jadi saya ngebahas nih loh, paragraf 1 sampai 5, ini loh orang bilang translation tuh begini. Tapi saya mau kasih argumen sedikit. Jadi ada sisi A, ada sisi B, gitu kan. Jadi sisi B ini saya akan tuliskan however. Nah, itu sudah menyambungkan gitu ya paragraf. However, the study of Jadi tadi adalah ini loh, menurut sampai 5 paragraf tadi ya. Ada pakar A, B, C ini bilang translation begini. Namun, nah saya akan menunjukkan ada kontradiksi ternyata. Ternyata definisi translation tuh nggak melulu begitu. Jadi pertama cari yang mirip-mirip gitu kan, yang satu satu perspektif, kemudian saya tambahkan yang perspektif lain. Saya kasih dengan kata however gitu ya, bagaimanapun juga seperti itu gitu kan. Jadi ini adalah cohesionnya gitu kan. Kemudian selanjutnya setelah membahas tadi kan saya bahas ya definisi translation studies, dan terakhir adalah major approaches in translation studies ya di sini. Kelihatan nggak nih panah saya? Nah, baru seperti ini di akhirnya saya akan sebutkan as mentioned above, seperti yang sudah disebutkan di atas, the translation studies subsection, this section explains the major. Artinya saya akan membawa orang untuk membaca ini tuh sesuai logika, pelan-pelan. Saya jelasin dulu di awal. Oh, pertama saya ngebahas definisi, yang kedua translation studies, yang ketiga approaches-nya. Gitu. Jadi pelan-pelan sudah jelaskan di awal, gitu ya. Maka beberapa paragraf itu akan ketika dibaca, oh iya ya, kan dia sudah bilang awalnya bicara A, B, C. Maka paragrafnya juga akan A, B, C. Jangan jadi A, C, B seperti itu, atau C, B, A seperti itu ya. Oke. Itu sekilas aja, nanti boleh tanya jawab. Selanjutnya, contohnya nih, saya kasih contoh ya. Terus nanti teman-teman yang bantu membuat ketika kita mencari landasan teori ini. Ini topiknya, ini ceritanya ya, ini emang punya saya ya, biar mudah aja. Saya mau bikin nih, ceritanya nih punya teman-teman ya. Topiknya adalah penggunaan ICT. ICT adalah Information Communication Technology dalam pembelajaran bahasa Inggris. Atau kita ganti deh, dalam pembelajaran bahasa Arab misalnya. Kira-kira ketika saya mau membuat landasan teori, yang pertama apa? Boleh diketik. Judulnya adalah penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Arab misalnya ya. Yuk, boleh diketik di sini. Di chatnya. Pertama apa dulu? Apa ya kira-kira yang dimasukkan dulu biar kita belajar logika nih. Nyusun paragraf. Pengertian ICT bagus. Luar biasa, bagus. ICT-nya oke. Cool. Oke, terus saya kasih tips ya. Kalau kita menuliskan topik atau menjadi judul di sini, maka breakdown mulai dari awal. Kata yang pertama. Jadi karena tadi penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa, maka saya setuju pada teman-teman di sini semua yang pertama adalah definisi atau pengertian atau konsep ICT. Gitu ya. Oke, good. Yang kedua, terima kasih. Ayo, yang kedua apa? Bagus. Keakuratan ICT. Oke, terus lanjut. Luar biasa partisipannya. Kurikulum, oke. Selanjutnya. Sudah?
Oke, selanjutnya setelah ini tadi sudah, ini kan kedua nih ya. Teori ini tadi, ICT, definisi, pembelajaran. Yang ketiga apa kira-kira? Nggak ada salah benar di sini ya. Ini hanya kita berlatih menulis secara logika yang kohesif dan koheren. Kelebihan ICT, oke. Fungsi ICT dalam dunia pendidikan, oke, cool. Next. Pemanfaatan kondisi yang ada sekarang dan mengapa. Wow, luar biasa. Keterkaitan antara oke, nice. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Wah, keren ini ya para pesertanya. Ini pasti bangga ini ya para foundernya dan panitia Enigma School ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Nah, di sini adalah yang saya lakukan, dan artikel ini masuk ke dalam jurnal yang terindeks Q2 ya. Ini yang saya lakukan. Jadi ICT secara umum. Apa sih ICT? Betul tadi. Definisinya, konsepnya, silakan. Kemudian yang kedua, ICT dalam pembelajaran. Karena ini yang kita bahas adalah ICT dalam pembelajaran. Pembelajarannya apa? Terserah mau belajar medis kah, mau belajar dia teknik kah, terserah. Pokoknya semua ICT dalam pembelajaran, semua pembelajaran. Oke? Kemudian saya akan bahas keuntungannya dan kelemahannya. Keuntungan ICT dalam pembelajaran, kelemahan ICT dalam pembelajaran. Kemudian karena saya fokus pada pembelajaran bahasa Inggris, saya akan ceritakan sedikit pembelajaran bahasa Inggris, konsepnya, definisi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, baru yang merangkum semuanya, penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang keenam ini bukan rangkuman dari saya, tapi yang saya baca. Ada nggak ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris? Atau teman-teman bahasa Arab, ada nggak penelitian ICT dalam pembelajaran bahasa Arab? Gitu. Ini salah satu cara menyusun paragraf yang kohesif dan koheren. Maka information flow-nya sangat runut, gitu ya, nyambung. Yang baca juga mudah. Yuk, selanjutnya tahapan menulis artikel penelitian, yaitu post writing, alias setelah penulisan. Apa aja sih yang dilakukan? Periksa kembali tulisan, sesuaikan dengan panduan penulisan dari media yang dituju. Oke, bagaimana gaya selingkungnya, bagaimana gaya penulisannya ya, strukturnya apalagi. Kemudian, mencari media publikasi sesuai kebutuhan ya. Apa kita mau postnya di jurnal ataukah di seminar gitu ya, yang hasilnya adalah proceeding. Tapi juga banyak juga ya seminar yang menawarkan publikasinya di jurnal. Biasanya nambah ekstra biaya biasanya ya. Nah, dari sini ini sangat wajar ya, submit. Setelah kita submit nih, kita taruh di jurnal, di jurnal A gitu ya. Kemudian kita tunggu dari reviewer. Reviewer bilang, oh ini kurang ini, kasih komen banyak sekali. Ini tambahkan ini tambahkan paragrafnya, ini kurang relevan, ini hapus aja, ini salah katanya, segala macam. You have to revise it. Harus direvisi. Kita kirim lagi, submit lagi. Jadi dia akan menjadi circle nih. Ketika kita submit, kata reviewernya, oke, yang ini udah bagus, yang sudah dikerjakan udah bagus. Tinggal tambahkan yang ini, kurangin yang ini, tambahkan yang ini. Yang ini bukan sesuai yang dimau. Gitu, misalnya. Saya bilang, tambahkan paragraf ini, tapi misalnya kamu cuma nambahinnya satu kalimat. Kurang, tambahkan lagi. Itu wajar banget. Ya. Sampai akhirnya publish. Ya. Sampai akhirnya terpublikasi di jurnal tersebut. Ini hanya berlaku pada jurnal ya. Biasanya kalau proceeding tidak seketat itu. Biasanya di proceeding kita kumpulkan, insya Allah akan langsung terpublikasi. So, cara cari medianya bagaimana? Pertama, kita cari seminar nih yang sesuai dengan area penelitian kita atau bidang ilmu kita. Pertimbangannya apa ya? Pertama, waktu. Kapan sih misalnya kalau nanti bulan Oktober, oh ya masih cukup lah waktu saya untuk mengerjakan misalnya, untuk sampai data analisis. Kemudian di seminar ini saya lihat biayanya. Berapa ya biayanya, saya sanggup nggak nih seperti itu? Atau saya dapat dukungan nggak untuk biaya seperti itu ya? Kemudian kita lihat hasil seminarnya ini proceeding atau jurnal. Misalnya hasil seminar ada di bentuknya proceeding. Tapi Anda diminta oleh kampus harus jurnal. Anda boleh loh bilang ke panitia, saya mau kumpulkan, saya mau presentasi, tapi tidak mau taruh di proceeding. Itu boleh, itu bisa. Kenapa? Kita bisa sebutkan alasannya, karena saya mau publikasi di jurnal. Kalau misalnya ada pertanyaannya, emang nggak boleh Bu dua-duanya? Tidak boleh. Nanti Anda
terdeteksi self plagiarism. Jadi kalau Anda sudah posting di satu publikasi di Proceeding misalnya, Proceeding A, lalu Anda mau coba di jurnal juga, soalnya ternyata aku nggak boleh, bukan Proceeding, syarat aku lulus itu jurnal. Terus kamu publikasi di jurnal yang dengan judul yang sama, Anda akan terdeteksi plagiat. Padahal itu tulisan Anda, tapi orang nggak mau tahu itu, gitu ya. Jadi kalau Anda mau ke seminar, ya sudah. Kalau Anda nggak mau Proceeding, Anda akan usaha sendiri cari jurnal, ya. Selanjutnya, gimana sih cari jurnal? Cara mudahnya adalah Anda ke Google Scholar atau Google Cendekia dalam bahasa Indonesianya. Kemudian Anda cari, ketik dulu aja topik Anda. Nanti akan muncul banyak yang sudah menulis tentang area itu gitu kan. Nah dari situ kita lihat, dia publikasi di jurnal apa sih gitu kan. Kayak saya nih, translation. Jurnal apa sih? Kalau jurnal translation saya belum nemu misalnya. Oh ada nih Indonesia, IJAL tadi kan, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Oh ternyata bisa di sini, banyak kok orang-orang yang menulis tentang translation ada di IJAL. Ya saya akan publikasi di IJAL, seperti itu ya contohnya. Atau buat teman-teman yang di Indonesia, ini bisa ke portal resmi. Ini dulu punya Distek, punya Ristek Dikti, tapi sekarang namanya begini. Di websitenya adalah garuda.ristekbrin.go.id. Dari situ Anda bisa cari jurnal dari A sampai Z. Bisa diketik jurnal apa. Misalnya bahasa, ketik aja keywordnya ya, bahasa, akan muncul apa. Oh humaniora, ketik aja humaniora, akan muncul banyak. Seperti itu. Oh desain, ketik desain, nanti akan muncul banyak dari situ. Itu cara mudahnya ya, tipsnya untuk mencari media publikasi. Next, yang harus dipahami dari platform untuk publikasi adalah apakah dia nasional atau internasional. Itu tergantung tujuan Anda. Kalau Anda mau mendapatkan nilai poin yang tinggi, Anda sebagai dosen, peneliti, pakar, kalau minta dinilainya yang tinggi, berarti biasanya internasional. Seperti itu ya. Kemudian terakreditasi apa? Dia terindeks apa? Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Perlu diketahui artinya Q itu adalah kuartil. Jadi kalau Q1 berarti dia misalnya gini 100 ya. Dari 100% publikasi di dunia ini, kalau masuk Q1 berarti dia 1/4 terbaik pertama. Kalau Q2 berarti dia 1/4 terbaik kedua. Kalau Q3 berarti dia 1/4, 25% yang terbaik dari ketiga dari seluruh dunia. Q4 berarti 1/4 keempat gitu ya, terbaik keempat dari seluruh dunia. Itu maksudnya Q1, Q2, Q3 dan lain-lain. Kemudian perlu kita ketahui penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya gitu. Oh ternyata kalau internasional berarti bahasa Inggris, ya sudah, berarti kita harus siapkan tulisan itu bahasa Inggris gitu kan. Yang keempat, berapa halaman minimal dan berapa halaman maksimal. Kadang jurnal itu nggak minta halaman tapi words. Misalnya minimal 7,000 words, misalnya minimal 5,000 words misalnya gitu. Kemudian bagaimana kebijakannya? Ini bayar atau gratis gitu ya. Kemudian apakah open access jurnal? Ini terserah Anda. Alhamdulillah. Baik, materinya sudah saya akhiri dan stay connected. Dan saya buka untuk tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Kak Abida, moderator.